ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3, Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Sahabat Start FM, kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif kali ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan sahabat Start FM, kita akan bincang-bincang lebih dalam ataupun lebih jelas di tema kita pada hari ini, yaitu pelayanan sejuta akseptor dalam rangka Harganas. Sebelum kita bincang-bincang sahabat Start FM, alangkah baiknya kita kenalan dulu bersama narasumber kita, yaitu Bapak Samsudin Harahap SSI sebagai Kasih Pengendalian dan Pendistribusian Alkon ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan tidak hanya satu narasumber kita sahabat Start FM, ada juga narasumber kita ibu yang sangat cantik hari ini, yaitu Bidan Novida Efrianti STR Cap. Selamat pagi Ibu. Pada hari ini di tema kita hari ini tadi sudah saya sampaikan, pelayanan sejuta akseptor dalam rangka Harganas. Saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu dan Bapak di kali ini. Apa sih Pak tujuan program keluarga berencana itu? Kepada Ibu mungkin pertama bisa dijawab ya Bu. Ya. Adapun tujuan dari program keluarga berencana itu yaitu salah satunya untuk membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Kemudian mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Itu tadi tujuan program keluarga berencana nih sahabat Start FM. Setelah itu apa saja sih Bu pelayanan keluarga berencana ini? Salah satunya pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas melalui upaya promotif, preventif, pelayanan dan pemulihan termasuk perlindungan efek samping, komplikasi dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi serta pelayanan infertilitas. Wah, sudah banyak sekali ya, sangat banyak ilmunya mulai dari tujuan maupun pelayanan. Nah, kita beralih ke Bapak dulu nih Pak. Saya mau nanya nih, apa sih Pak manfaat dalam program keluarga berencana? Ya, terima kasih pemirsa Start FM. Adapun manfaat program keluarga berencana ini diantaranya yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi, terus mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Selanjutnya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian mencegah penyakit menular, salah satunya penyakit HIV dan lain-lain sebagainya. Terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan selanjutnya membentuk keluarga yang berkualitas. Itu sebagai manfaat kita menjalankan program keluarga berencana ini. Nah, ya, sahabat Start FM, sebelumnya di segmen yang sebelum ini kita sudah ngebahas stunting dengan yang Bapak Ibu hadirkan di program minggu lalu. Nih, kita tadi udah ngebahas manfaatnya, banyak sekali manfaat yang dalam program keluarga berencana ini. Nah, saya mau tanya juga Pak, sasaran utama dalam program keluarga berencana itu apa saja Pak? Siapa saja gitu? Ya, terima kasih. Ada 2 sasaran utama kita dalam program keluarga berencana ini. Yang pertama sasaran langsung, yaitu PUS atau pasangan usia subur, yang bertujuan menurunkan tingkat kelahiran dengan cara menggunakan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Yang selanjutnya secara tidak langsung yaitu melaksanakan program KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran
melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka pencapaian keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Nah, gitu Bu. Nah, ya Pak ya. Saya juga mau nanya nih Bu, apa aja sih Bu faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan KB? Kenapa sih masyarakat itu harus menggunakan KB juga nih Bu? Adapun salah satu faktor untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan KB, salah satunya KB merupakan salah satu saran bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga ideal. Keluarga kecil bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Melalui program KB diharapkan lahir manusia Indonesia yang berkualitas prima dan yang beriman, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, menguasai iptek, memiliki daya juang, bekerja keras, serta berorientasi ke depan. Karena KB seharusnya bukan hanya melalui program pemerintah, tetapi program dari setiap keluarga masyarakat Indonesia. Jadi penting banget ya Bu KB ini agar menciptakan generasi muda yang lebih baik gitu ya Pak, untuk SDM juga, SDM ke depannya agar tidak terjadi anak yang stunting juga ya Pak, gitu. Nah, ini juga saya mau nanya lagi nih Bu, apa dampak dari program keluarga berencana ini Bu? Dampaknya salah satunya itu program KB itu mempunyai dampak positif, yaitu menurunkan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga. Sangat banyak ya ada dampak positifnya nih kalau kita menggunakan program keluarga berencana. Katanya sih 2 anak lebih baik ya Bu. Ini saya mau nanya ke Bapak, berapa tahun jarak ideal anak pertama dengan anak kedua Pak? Karena banyak sekali pada zaman dulu ya Pak, kalau ibu saya cerita jarak anak itu cuma 1 tahun, kakaknya sama adiknya. Kalau sekarang itu lebih baiknya idealnya itu berapa ya Pak jaraknya? Ya, jarak ideal anak pertama dengan anak kedua ataupun jarak kehamilan pertama dengan kehamilan berikutnya antara 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, hal ini karena jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat beresiko bagi kesehatan ibu dan janin ataupun kandungan. Perlu kita ketahui juga tubuh wanita yang baru melahirkan itu butuh penyusuan diri dan siap mengandung lagi, butuh lagi proses kesiapan rahim itu untuk dibuahi kembali lagi. Jadi begitu Bu, kira-kira antara 2 sampai 4 tahun jarak yang ideal. Iya, gitu ya Pak. Di samping anak yang sehat harus ada ibu yang sehat. Mungkin Ibu masih ada tambahan Bu tentang Ibu kan seorang bidan gitu, mungkin ada tambahan Ibu idealnya. Selain itu juga kan menjarangkan kehamilan itu bisa juga untuk ibaratnya menjamin kebahagiaan, kesejahteraan, ekonomi juga. Karena kalau kita melahirkan terlalu dekat, otomatis kita untuk merawat anak kita pun juga ibaratnya keteteran. Iya. Terus merawat anak kita bukan makannya aja, pendidikannya juga harus kita pikirkan. Salah satunya saya rasa itu. Kemudian kalau kita terlalu dekat pun kehamilan kita nanti gimana nanti? Kita juga melayani suami kan? Iya Bu, benar banget ya Bu. Harus ada ekonomi yang stabil juga ya Bu. Di samping kita pun kan harus kesehatan. Kita juga. Ya Bu, saya juga mau nanya nih Pak, mengapa kita dianjurkan untuk mengikuti program KB Pak? Ya, sebenarnya untuk mencegah terjadi pernikahan dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua, atau akibat penyakit reproduksi. Jadi menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan penduduk di Indonesia. Jadi akibat hamil di usia terlalu tua dan terlalu muda itu pun nggak bagus lah. Gitu ya, jadi harus ada seperti yang saya terangkan tadi, dia jaraknya gitu. Di samping tadi faktor ekonomi,
faktor kesehatan juga harus kita perhatikan. Iya Pak. Jadi buat sahabat Star FM jangan buru-buru nikah nih buat yang muda-muda ya, karena masih banyak waktu, persiapan nggak menjalankan keluarga itu nggak mudah ya Pak, banyak rintangan dan mengurus anak juga nggak semudah membalikan tangan sahabat Star FM. Saya juga mau nanya Bu, apakah program KB mampu mengendalikan angka kelahiran Bu? KB semata-mata tidak hanya menekan angka kelahiran atau mencegah kehamilan, tetapi juga memiliki banyak manfaat lainnya. Manfaat tersebut antara lain mengurangi resiko aborsi, mengurangi angka kematian mam and janin, menjaga kesehatan mental keluarga, mencegah penularan HIV/AIDS, dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Kasian ya Bu kalau misalnya ada yang sakit HIV, AIDS itu karena udah banyak juga kasusnya kan Bu ya. Saya juga mau nanya Bu, kapan waktu pelaksanaan Hari Keluarga Nasional atau Harganas? Boleh Ibu atau Bapak yang ngejawab nih Pak? Ya, dalam Hari Keluarga Nasional ini diperingati setiap tahun, dilaksanakan di minggu ketiga, biasanya itu jadi bertepatan pada tanggal 15. Kalau tahun ini 15 Juni 2022. Ada saya tambahkan lagi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kita dari BBKN Pusat memprogramkan kita melayani 1 juta abseptor dalam hari yang sama ke seluruh Indonesia. Banyak kegiatannya ya Pak, kegiatannya di peringatan. Nah, sahabat Star FM, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Harganas dimaksud untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Ibu, saya juga mau nanya Bu, apa saja jenis pelayanan KB yang diberikan pada saat pelaksanaan Hari Keluarga Nasional ini? Pelayanan yang kita layani yaitu pelayanan KB ulangan, pelayanan KB ganti cara, pelayanan KB pasca persalinan, pelayanan KB baru selain KB pasca persalinan. Nah Bu, ini apa sih Bu bedanya, bisa dijelasin nggak Bu? Pelayanan KB ulangan, pelayanan KB ganti cara itu KB apa ya, ulangan Bu? Itu maksudnya seperti dia contohnya KB implan KB susuk, itu kan kalau udah masa waktunya dipakai habis diganti lagi. Jadi bongkar pasang namanya Bu. Ya, kemudian ganti cara boleh aja, umpamanya ibunya udah bosan pakai implan, boleh dialihkan ke spiral. Alat kontrasepsi dalam rahim bisa saja ke suntik, bisa saja ke pil. Oh iya Bu, jadi untuk ibu yang sehat jangan takut untuk menggunakan KB ya Bu? Karena banyak itunya, macam-macamnya. Iya, macam-macamnya. Jadi jangan takut, karena ber-KB itu untuk keluarga kita juga, keluarga yang berencana, keluarga yang sehat, dan keluarga yang bahagia. Setelah sahabat Star FM kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu dan Bapak, sudah panjang sekali ya Bu dan Pak kita bahas, dan mungkin masyarakat Madinah ataupun masyarakat Indonesia bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya dari sini. Masih ada pembelajaran ataupun pembahasan dari kita selanjutnya, tetapi setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami di Dialog Interaktif.